Saat hening di tengah malam, coba renungkan sejenak mengapa kita tetap bekerja keras untuk bertahan hidup meski tahu betul suatu hari nanti pasti akan tiada. Untuk apa sebenarnya hidup itu? Jika selalu hidup sendirian tanpa menikah, tidak akan ada orang yang menemani di hari tua. Dan jika menikah, mungkin tidak akan bisa hidup sampai hari tua. Jika tidak bekerja keras, tidak akan punya uang untuk bekal di hari tua. Apapun pilihan kita dalam hidup, pasti akan ada penyesalan. Dan betapapun cermatnya merencanakan hidup, selalu tidak bisa lepas dari takdir. Masyarakat yang kompleks, orang-orang yang tidak dapat dimengerti, keterikatan yang tidak dapat dilepaskan, suka duka yang silih berganti, lika-liku hidup yang seakan tak berujung, ketidakberdayaan yang tidak dapat dilewati, masa kemarin yang tidak dapat dilupakan, kesibukan yang tak terselesaikan hari ini, esok yang tak terduga, dan ujung-ujungnya tak tahu kapan akan menghilang dari dunia. Inilah kehidupan. 1. Apakah istri atau suami itu milikmu? Bukan. Setiap orang adalah individu yang mandiri. Dia punya masalahnya sendiri, dan kamu punya tantanganmu sendiri. Kalian hanya berada di satu atap dalam suka dan duka, hanya menemani satu sama lain dalam perjalanan hidup. Kemungkinan bisa hidup bersama, tapi tidak mungkin mati bersama. Hidup bersama dan menjadi tua adalah harapan yang indah, namun kenyataannya banyak masalah yang harus Anda hadapi sendiri-sendiri. 2. Apakah anak-anak itu milikmu? Bukan. Meskipun kalian memiliki hubungan darah yang kental, yang tidak dapat dipisahkan, itu juga hanya sebatas pada kebahagiaan keluarga, seperti berkumpul bersama, berbakti, silaturahmi, saling peduli dan semacamnya. Anak-anak mempunyai misinya sendiri. Mereka memiliki arti tersendiri dalam hidup ini. Mereka bukan hidup untuk merawat kita, dan juga bukan hidup untuk kita. 3. Apakah uang itu milikmu? Bukan. Anda bekerja keras menghasilkan uang, tetapi juga membelanjakannya. Tidak peduli berapa banyak uang simpanan yang ada di bank, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibawa bersama, baik semasa hidup maupun mati. Uang yang dapat Anda belanjakan seumur hidup Anda itu sangat terbatas. Meskipun Anda mengumpulkan begitu banyak uang, namun sebagian besarnya adalah untuk rasa aman, pencapaian, dan rasa identitas Anda. Uang Anda bukanlah milik Anda, bahkan Anda adalah budak uang. Anda adalah miliknya tetapi dia bukan milik Anda. 4. Apakah rumah, mobil itu milik Anda? Bukan. Meskipun Anda tinggal di rumah besar yang mewah bak istana, hangat dan nyaman, tapi semua itu menjadi semu saat Anda tiada. Rumah mewah yang begitu besar, sementara tempat tidur yang dibutuhkan tidak lebih dari 3 meter. Selain itu, masih harus membayar cicilan rumah, menjadi beban seumur hidup karenanya, dan suatu hari nanti pasti akan pindah ke dunia lain. Bagi dunia ini, kita telah sepenuhnya menjadi ketiadaan. Kita tidak bisa membawa pergi apapun setelah banting tulang dalam seumur hidup kita. Kegigihan kita dalam seumur hidup tidak jua dapat membawa kejayaan dan kemuliaan semu apapun. Dalam kehidupan ini, tidak peduli apakah hina atau mulia, kaya maupun miskin, suatu hari nanti pasti akan menuju ke jalan terakhir ini, menuju ke alam lain, dan tak ubahnya seperti fata morgana saat melihat kembali seumur hidup kita. Lantas, apa sebenarnya milikmu itu? 1. Ragamu.
Modal terbesar seseorang bukanlah uang, status atau materi, tetapi memiliki raga yang sehat. Gaya hidup terbaik seseorang bukanlah dengan menikmati kehidupan yang nyaman, tetapi memiliki mentalitas kepuasan diri. Kondisi batin terbaik bagi seseorang adalah tidak terbuai oleh indahnya surgawi setiap hari, melainkan memiliki sekeping hati yang tentram, tenang, dan damai secara alami. Jika seseorang dapat menjaga semangat dan kebahagiaan batin setiap hari, inilah kondisi hidup yang paling sehat dan bijaksana. Tanpa raga yang sehat, semuanya menjadi tidak ada artinya. Tubuh adalah satu-satunya kekayaan spiritual seseorang, harta yang tak ternilai. Jika seseorang tidak memiliki raga yang sehat, itu bagaikan seseorang telah kehilangan kebebasan, harkat dan martabatnya dalam hidup. Ketika seseorang kehilangan kesehatannya, itu sama saja dengan keberadaan semu. Uang, status, mobil mewah, rumah mewah, dan betapapun kayanya materi, tidak ada lagi artinya atau nilainya bagi seseorang yang kehilangan kesehatannya. Semua itu tak lebih dari hiasan mewah di hadapannya. Kerabat dan anak-anaknya pun bagaikan musafir di depan matanya, tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa meratapi dengan perasaan pilu serasa diiris sembilu. Semua itu tercermin dari pandangan matanya yang tak berdaya. Seseorang yang tidak memiliki raga yang sehat, apapun yang mereka pikirkan dan yang diucapkan itu penuh dengan rasa berbakti kepada orang tua dan cinta kasih yang mendalam kepada anak-anak mereka. Tetapi semuanya adalah penyesalan yang tak berdaya dan kepiluan yang tak berujung. Belajarlah untuk lebih peduli pada diri sendiri. Sesibuk apapun dalam bekerja setiap hari, jangan lupa menyeimbangkan waktu kerja dan istirahat. Jangan membebani tubuh Anda secara berlebihan. Harus menjaga kesehatan tubuh dengan optimal. Istirahat tepat waktu setiap hari, beraktivitas secara seimbang, pertahankan waktu tidur yang cukup, hindari kebiasaan begadang dan makan seimbang, jangan berlebihan. Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi yang lebih penting adalah kesehatan mental. Pertahankan sikap yang baik setiap hari, apapun masalah yang dihadapi, harus belajar mencerahkan diri dan jangan mudah naik pitam. Amarah itu adalah momok iblis, tidak hanya menghalangi kebahagiaan Anda, tetapi juga menggerogoti kesehatan fisik dan mental Anda. Ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, belajarlah untuk melepaskannya. Jangan biarkan amarah menjadi biang keladi yang mengancam kesehatan Anda. Singkatnya, berapapun usia Anda, belajarlah untuk menjaga kesehatan tubuh. Memiliki tubuh yang sehat adalah satu-satunya kunci segalanya dalam hidup. Tanpa tubuh sehat, segalanya adalah nol. 2. Mentalitas Anda. Selain kesehatan, mentalitas kita adalah harta kekayaan terbesar kita. Kesalahan terbesar dalam hidup adalah menukar kesehatan dengan hal-hal eksternal. Kesedihan terbesar dalam hidup adalah menukar hidup dengan masalah individu. Kesia-siaan terbesar dalam hidup adalah menggunakan hidup Anda untuk menyelesaikan masalah yang Anda ciptakan sendiri. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kita hanya berlari dengan liar, namun melupakan arti berjalan. Setenar dan sekaya apapun tidak dapat dibandingkan dengan kesehatan. Hidup adalah pengurangan dari waktu ke waktu. Hari-hari yang akan datang itu tidaklah lama. Anda sehat walafiat dan kami baik-baik saja adalah masa-masa yang paling damai di dunia. Ada 3 hal di dunia yang paling tidak menguntungkan untuk dilakukan. Mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, cemas akan hasil dari angan-angan sendiri, dan selalu menyalahkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Seseorang ketika berusia 20 atau 30 tahun selalu berpikir bahwa masa depan adalah yang terbaik, karena mungkin
sudah memiliki segalanya pada saat itu. Namun begitu menuju ke usia 40 hingga 50 tahun, tidak peduli seberapa kaya atau status sosial, kamu pasti akan merindukan masa remaja di usia 20-an dan masa muda di usia 30-an. Pada saat itu, kamu mungkin akan bergumam, "Tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan, aku bersedia menukarnya dengan masa mudaku." Oleh karena itu, tidak peduli tahap kehidupan mana yang dijalani, sebaiknya nikmatilah periode masa itu. Menyelesaikan tanggung jawab yang harus diselesaikan pada tahap itu, dan jangan terobsesi dengan masa lalu. Jangan terburu-buru menantikan masa depan, karena setiap momen itu adalah saat-saat terindah dalam hidup seseorang. Kebahagiaan tidak ada hari esok, juga tidak ada hari kemarin. Kebahagiaan tidak merindukan masa lalu, juga tidak menantikan masa depan. Yang ada hanyalah saat ini, detik ini. Sayangnya, hidup ini selalu berlalu terlalu cepat dan kita terlambat menyadarinya. Keterikatan yang tidak dapat dilepaskan, suka duka yang silih berganti, lika-liku hidup yang seakan tak berujung, ketidakberdayaan yang tidak dapat dilewati, masa kemarin yang tidak dapat dilupakan, kesibukan yang tak terselesaikan hari ini, esok yang tak terduga, dan ujung-ujungnya tak tahu kapan akan menghilang dari dunia. Berapa banyak orang yang mengatakan ingin menjalani seumur hidup dengan baik, namun seiring berjalannya waktu, hanya masa lalu yang tersisa. Ada yang dengan jelas-jelas berjanji untuk bertemu besok, tetapi ketika bangun, jarak mereka pun tersekak di antara dua dunia. Mulai sekarang, kita harus hidup dengan hati. Hargai detik ini juga setiap hari. Anda harus mempunyai gigi yang kuat untuk menikmati aneka makanan mewah di atas meja. Sekaya apapun, Anda juga harus punya nyawa itu untuk menikmatinya. Anda harus bisa berjalan untuk menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Orang yang menggaruk tanah untuk mencari makanan adalah sosok kesatria. Orang yang menghitung uang di ranjang pasien rumah sakit adalah orang bodoh. Ada sebuah puisi klasik Tiongkok atau lagu sastra di zaman dinasti Ming berjudul 10 Ketidakpuasan. Lagu ini dengan jelas menggambarkan perkembangan jahat dari mereka yang tamak. Mereka berlari ke sana kemari hanya untuk mendapatkan cukup makanan. Dan setelah mendapatkan makanan, terlintas dalam benak mereka ingin memiliki pakaian yang bagus dan seterusnya. Inilah sifat manusia. Apapun yang telah didapatkan, selalu tidak akan pernah bisa benar-benar merasa puas. Dan hasil dari keserakahan yang membabi buta ini seringkali berakhir dengan kebuntuan yang tak terpuji. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.